Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang, selamat pagi Abang Rivi. Po, apa kabarnya, Po? Alhamdulillah baik. Ini apa kabar Indonesia ya? Iya dong. Bukan apa kabar Jakarta loh. Oh bukan. Ya. Tapi kan kita kan mencerminkan bahwa ini kayaknya lagi ada yang panas di Jakarta. Ya, jadi ada yang mungkin sukunya mungkin Jawa. Ya. Ada sukunya Sunda. Ada Betawi. Sukunya dari Sulawesi. Ya. Tapi semua dalam kurun waktu 1 bulan lebih ini mengklaim dirinya abang semua. Gitu. Tapi itu khusus Jakarta, Vi. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Jakarta ini kan milik semuanya, betul nggak? Betul, tapi kan nggak apa-apa untuk menggait hati kan? Iya sih. Tapi nanti kita coba ulas ya. Sebetulnya pemilih yang benar-benar mengklaimnya saya ini Jakarta banget. Siapa sih yang paling Jakarta? Siapa yang bisa menggait hati penduduk Jakarta gitu ya? Beragam cara sudah dilakukan. Selain program, ada juga datang ke toko-toko Betawi. Ada juga yang mungkin datang ke komunitas-komunitas Betawi gitu ya. Betul sekali. Saya sambil dengar dia ngomong, saya mikir saya mau kasih pantun tapi belum dapat pemirsa. Nantilah di segmen berikutnya ya, biar durasinya aman nih kita nih. Kita ke informasi yang pertama dulu pemirsa. Pasca kejadian terbakarnya kapal nelayan di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu malam, ini tim SAR Jakarta menemukan seorang anak buah kapal yang tewas terbakar. Anak buah kapal ini ditemukan di buritan kapal dengan kondisi yang sudah hangus terbakar. Tim SAR terus melakukan upaya pencarian terhadap 2 ABK yang dilaporkan masih terjebak di dalam kapal yang terbakar. Kapal nelayan yang hangus terbakar ini diketahui akibat ledakan dari ruang mesin saat melakukan pengisian BBM. Maksud kami bahan bakar ya. Dan kemudian tenggelam setelah kobaran api membakar seluruh bagian kapal. Dengan menggunakan sejumlah alat, tim SAR mengangkat kembali badan kapal dan barulah ditemukan seorang ABK di lokasi buritan kapal ya, dengan posisi yang sudah hangus terbakar. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk proses otopsi. Sementara kepolisian dan tim SAR terus melanjutkan pencarian terhadap ABK lainnya yang dilaporkan masih hilang. Pemirsa, ada 3 unit rumah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ludes pemirsa dilalap jago merah. Di mana seorang penghuni rumah yang diketahui mengalami lumpuh ya, ini ikut terbakar karena tak sempat diselamatkan. Kebakaran diperkirakan terjadi pada pukul 4 sore kemarin. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, dan kebakaran tidak hanya menghanguskan sejumlah rumah, tapi salah seorang penghuni dikabarkan ikut menjadi korban, meninggal dunia. Korban diketahui bernama Zulfikar, ini berusia sekitar 40 tahun dan mengalami lumpuh sehingga tidak dapat menyelamatkan diri saat kebakaran ini terjadi. Pemadam kebakaran juga tidak mampu menyelamatkan korban karena kobaran api yang memang cukup besar di lokasi. Pemirsa, hilang selama 3 hari, seorang warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ditemukan warga dengan kondisi tak bernyawa di sebuah kandang kambing. Diduga mayat tersebut menjadi korban pembunuhan lantaran memang berada terkubur di dalam kotoran kambing. Warga Dusun Gembiang, Desa Kenteng Sari, Kecamatan Candiroto, Temanggung digemparkan dengan penemuan sesosok mayat yang ditemukan di sebuah kandang kambing pemirsa. Mayat yang identitasnya diketahui selaku pemilik rumah dan kandang kambing tersebut, Hadi ya. Ini berusia 73 tahun. Untuk mengamankan lokasi, polisi segera melakukan olah TKP dan jasad korban juga dibawa ke RSUD Temanggung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus penemuan mayat ditangani oleh Kepolisian Resort Temanggung. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, video adegan dewasa antara murid dengan guru madrasahnya beredar di media sosial, di mana peristiwa yang terjadi di Gorontalo ini berujung kepada penetapan ya sang guru sebagai tersangka, dan
undang-undang ditetapkan ini dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Video sempat beredar viral di media sosial dan menjadi pergunjingan masyarakat atau publik ya, karena mungkin tidak sepantasnya oknum guru melakukan hal tersebut terhadap sang siswi. Sang siswi, betul. Dan barang bukti ini menyusup pelanggaran etika serius hubungan antara guru dan juga murid, hubungan asmara keduanya, tapi kemudian beredar luas di media sosial. Satreskrim Polres Gorontalo Kota sudah memeriksa 10 saksi dan juga mengumpulkan barang bukti yang ada dalam video tersebut. Dan berdasarkan pemeriksaan, polisi menangkap pelaku pria, ini sang guru madrasah. Dan dari pemeriksaan, hubungan terlarang kedua pihak tersebut memang sudah terjadi sejak 2022. Wow. Korban yang merupakan yatim piatu ini dimanfaatkan pelaku hingga korban diduga terbuai dengan kasih sayang si oknum guru tersebut. Pemirsa, seorang pelajar terjebak banjir bah di tengah sungai di Cianjur, Jawa Barat. Korban ini harus bertahan di tengah batu besar dan proses evakuasi ini berjalan dengan dramatis. Petugas pun harus melewati arus sungai yang deras untuk dapat menyelamatkan korban. Seperti Anda lihat, ini adalah video amatir yang menggambarkan seorang pelajar SMP terjebak di tengah banjir di Sungai Cikundul, Kampung Belender, Desa Padajaya, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, pemirsa. Korban ini sebelumnya sempat terseret arus deras, tapi alhamdulillah ini berhasil menyelamatkan diri dengan berdiam diri di atas batu besar. Korban ini diketahui bersama dengan 6 orang temannya sedang berenang memang di sungai tersebut usai pulang sekolah. Namun saat sedang asik berenang, tiba-tiba banjir datang menerjang korban. 6 korban, maksud kami 6 teman korban berhasil menyelamatkan diri, sementara hanya korbanlah yang tertinggal dan sempat terseret arus. Korban berhasil diselamatkan oleh tim yang berjibaku di lapangan saat korban sudah menaiki batu besar dan meminta pertolongan. Ya, tepat sepekan peristiwa penemuan 7 jasad mengambang di Kali Bekasi, Jawa Barat. Ini keluarga Rido Darmawan, salah seorang remaja yang tewas ya, mendatangi lokasi penemuan, melakukan doa bersama serta tabur bunga di lokasi. Usai tabur bunga, melalui kuasa hukumnya, ini keluarga berharap polisi dapat objektif dan profesional dalam menangani perkara penemuan 7 jasad di Kali Bekasi. Jadi terdiri dari sejumlah anggota keluarga, ada ibu, kakak, paman, dan juga didampingi kuasa hukum dari almarhum, memanjatkan doa di pinggiran kali serta menabur bunga ya, tepat sepekan setelah penemuan 7 jasad di Kali Bekasi. Jadi ini merupakan juga disampaikan melalui kuasa hukumnya simbol perlawanan terhadap kegiatan yang memang awalnya ini didapati ada sejumlah orang begitu ya Ti, sedang nongkrong, yang kemudian atas laporan masyarakat, kepolisian melalui tim patroli ini bergegas ke lokasi dan membubarkan gitu. Ya, dan kabarnya dari pihak kuasa hukum juga masih terus mencari fakta-fakta terkait kematian para korban. Dari keterangan teman Rido yang saat itu memang berhasil selamat, polisi juga diminta objektif dan juga profesional dalam menangani kasus tersebut. Pihak keluarga dan juga kuasa hukum akan menempuh jalur hukum jika ditemukan kejanggalan yang terjadi. Baik pemirsa, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita akan pantau juga bagaimana kondisi lalu lintas Panduan di Senin pagi di wilayah Pejaten ya, Via? Pejaten, sudah ada Bribtu Mercy dari NTMC Polri. Selamat pagi, silakan informasinya. Ya baik, terima kasih Kamerati dan juga Arif Fadil. Pemirsa, kami laporkan kondisi lalu lintas terkini dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.
di mana mobilitas kendaraan di kawasan ini sudah terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan, khususnya saat ini untuk kendaraan sendiri dari arah Ragunan yang akan lurus menuju ke arah Mampang pada pagi hari ini sudah terpantau dalam kondisi ramai. Di sini juga sudah terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 50 sampai 100 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan berkisar 35 km per jam. Dihimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda, serta saling menghormati sesama pengguna jalan. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Kemang yang akan menuju lurus ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Ragunan, pagi hari ini pun juga sudah terpantau cukup dalam kondisi ramai. Begitupun untuk kendaraan sendiri dari arah Kemang yang akan menuju ke arah Mampang dan juga ke arah Kuningan. Dihimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga mengantisipasi mengingat di kawasan ini terdapat salah satu mal pusat perbelanjaan sehingga akan banyak aktivitas kendaraan maupun masyarakat pejalan kaki yang keluar masuk area tersebut. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Mampang yang akan lurus menuju ke arah Ragunan ataupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kemang, pagi hari ini pun juga masih terpantau cukup dalam kondisi ramai, masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja, selepas itu mengalir dengan kecepatan normal. Dihimbau bagi pengendara untuk tetap berada pada lajur Anda yang sesuai dan khususnya bagi pengendara roda 2 agar tetap berhenti sebelum garis stop pada traffic light agar tidak mengganggu hak pejalan kaki yang akan menyeberangi jalan. Dan kami informasikan juga pemirsa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam telah terjadi sebanyak 164 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 25 orang mengalami luka berat dan 190 lainnya mengalami luka ringan. Dan dari 164 kasus laka lantas tersebut, 99%-nya terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan bagi Anda pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, mematuhi peraturan rambu lalu lintas yang sudah terpasang, dan juga diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 150-669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke studio bersama Arif Fadil dan juga Kamarati. Baik, terima kasih Bribtu Mercy atas laporannya langsung dari Pejaten. Pejaten ini kalau pagi dipadati oleh kendaraan yang ingin beraktivitas seperti ke sekolah dan juga ke kantor. Siangan dikit ibu-ibu yang mau ke mall. Kalau udah liburan, deket mall kan? Kalau ada liburan masyarakat yang mau ke kebun binatang. Oh gitu. Lengkap loh kawasan padat ya di situ ya. Oke lah, kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sinak. Nanti kita akan hadirkan informasi. Ini ayah kandung yang tega membunuh anaknya sendiri karena motornya dirusak oleh sang anak. Informasi selengkapnya kita akan hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami. Kasus meninggalnya seorang remaja 13 tahun yang mayatnya ditinggal pemotor di Puskesmas Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Korban dianiaya dan dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri lantaran emosi motornya dirusak oleh korban. Tim gabungan Resmob Polres Pangkep dan Polda Sulawesi Selatan meringkus Bambang Irawan, pelaku penganiayaan kepada sang anak sendiri hingga tewas di rumahnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat mengelak, namun saat dipertemukan dengan kedua saksi, pelaku baru mengakui perbuatannya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal dengan anaknya lantaran merusak motornya. Baik. Untuk mendalami kasus ini kita akan langsung berbincang dengan AKP Prawira selaku Kasat Reskrim Polres Pangkep yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi Mas, Mbak. Ya, Pak Kasat, boleh diceritakan Pak terkait kejadian ini. Kenapa pelaku ini sampai tega membunuh anak kandungnya sendiri? Dan masa sepele? Apakah karena memang faktor karena cuman rusak motor? Rusak motor atau sebenarnya ada faktor lainnya sebenarnya Pak? Jadi memang pelaku ini pada dasarnya itu orang yang temperamen. Jadi memang mungkin dia sering marah ataupun memukul anak sama istrinya. Sehingga pada saat malam itu anaknya ini pergi keluar dan begitu pulang ke rumahnya motor yang dibawa korban ini kecelakaan atau rusak
sehingga pelaku ini naik pitam dan langsung memukul korban bertubi-tubi. Kecelakaan berarti sang anak juga mengalami luka-luka ya dalam kecelakaan tersebut ya Pak? Enggak, kalau untuk kecelakaannya anak itu masih dalam keadaan sehat, cuman hanya motornya rusak. Sebagai sang ayah atau orang tua kan seharusnya dalam kondisi kecelakaan seperti itu ya seharusnya kan orang tua ya membantu ya atau menenangkan begitu. Nah ini apa yang juga mendasari melatar belakangi pelaku kok tega justru malah menganiaya hingga berujung kepada kematian sang anak begitu Pak? Apakah memang ada unsur-unsur mabuk atau mungkin pengaruh narkoba dan lain sebagainya? Untuk pengaruh yang lain kayak narkoba ataupun miras tidak kita temukan. Namun memang ini kan keluarga ini kita bilang ekonomi yang menengah ke bawah lah. Jadi mungkin itu juga jadi faktor yang mempengaruhi. Faktornya. Ya, Pak Kasat, sebelumnya memang pelaku ini sempat mengelak ya Pak saat memang sudah ditemukan bukti-bukti oleh pihak kepolisian. Bagaimana sebenarnya kronologi kejadian? Kabarnya juga ada saksi mata ya, ini teman-teman dari korban. Ya, jadi memang pada saat penyelidikan itu pelaku ini sempat kami panggil untuk diperiksa sebagai saksi. Namun pada saat itu memang dia tidak mengakui perbuatannya. Dan juga saksi kunci dari kasus ini sempat menghilang beberapa waktu. Itulah yang kami dalami, yang kami cari setiap hari hingga akhirnya kami temukan saksi kunci, hingga akhirnya terungkap ini kasus bahwa pelaku itu adalah ayah korban sendiri. Saksi kunci itu berarti teman korban itu ya Pak ya? Ya, saksi kunci itu ya teman korban yang membawa korban itu ke puskesmas di wilayah Pangkep. Berarti waktu itu kondisinya memang korban sendirian di rumah, ada temannya, kemudian ada sang ayah, tapi baik ibunya tidak ada di rumah ya, atau keluarga yang lain nggak ada ya Pak? Untuk pada saat kejadian itu yang ada itu saksi kunci ini teman korban dan juga kakak kandung korban. Oh. Untuk konstruksi hukumnya seperti apa nih Pak? Apakah ada indikasi perencanaan yang dilakukan oleh pelaku sang ayah ini terhadap anaknya? Karena kalau yang kita dengar penjelasan dari Pak Kasat kan sepertinya setelah membunuh ini barulah direncanakan untuk menutupi kejadian tersebut begitu. Jadi memang kejadiannya ini pada saat setelah dianiaya ini korban oleh ayah kandungnya tidak langsung meninggal. Jadi setelah beberapa hari ini korban dibawa oleh temannya ini ke wilayah Pangkep untuk ada menonton balap liar, sehingga pada saat di Pangkep itulah korban kondisinya melemah dan kemudian langsung pingsan. Berarti memang korban itu sempat beraktivitas setelah dianiaya luka-luka tersebut. Iya, setelah dianiaya korban masih sempat beraktivitas. Bagaimana pihak kepolisian akhirnya bisa menyimpulkan korban itu meninggal karena tusukan atau penganiayaan dari sang ayah? Jadi untuk setelah korban dapat meninggal di Puskesmas Malabakang, kami dari pihak Polres Pangkep melakukan autopsi bersama juga dengan di Dokes Polda Sulsel, sehingga didapat hasil sementara itu bahwa hasil otopsinya terdapat retak di tengkorak kepala bagian belakang yang juga hantaman benda keras dan juga luka memar, pendarahan pada kepala, patah tulang dan juga luka pada ginjal. Baik. Banyak ditemukan sejumlah luka ya setelah dilakukan visum gitu ya Pak ya. Baik, ini ancaman hukumannya ya, Pak Kasat. Untuk ancaman hukuman jadi karena setelah penyelidikan ini kami dari Polres Pangkep mengetahui fakta bahwa terjadi penganiayaan ini di wilayah Polres Maros. Sehingga untuk kasus penanganannya kami limpah ke Polres Maros. Baik, terima kasih banyak AKP Prawira Wardani, Kasat Reskrim Polres Pangkep sudah berbagi informasi dan waktu pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak. Assalamualaikum. Selamat bertugas Pak Kasat. Terima kasih. Baik, kita jeda dulu sejenak pemirsa dan jangan beranjak juga tapi dari tempat Anda karena apa? Ini ada diskusi yang hangat ya. Siapa yang mengklaim paling Betawi, paling Jakarta begitu loh. Dari paslon
di Pilkada Jakarta. Kalau gitu harusnya sebelum bertemu masyarakat, sebelum menginformasikan mengenai program-program pakai pantun dulu ya para paslon ya. Begitu ya, Kan seharusnya. Jakarta banget itu ya. Palang pintu lah pokoknya lah gitu. Kita akan hadirkan informasi dan perbincangannya setelah itu, tetap bersama kami. Presiden Joko Widodo kemarin tiba atau menyaksikan balap Mandalika ya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pemirsa. Presiden tiba pukul 14 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika Lombok, di mana Presiden ke Mandalika untuk menonton balapan MotoGP yang digelar pada Minggu kemarin. Warga yang berada di lokasi menyambut kehadiran Jokowi dan memanfaatkan momen untuk bersuah foto. Banyak ya dari para tim dari para pembalap ya yang berasal dari mancanegara dan juga masyarakat sekitar. Nah, seperti ini. Mengajak foto bersama Bapak Presiden ya. Iya. Ya, kita nanti akan membahas terkait Pilkada Jakarta. Banyak paslon ini yang kayaknya berlomba-lomba untuk menjadi anak Betawi asli. Ya. Dengan sapaan, Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu ya. Terus pakai pantun. Iya, betul. Gitu. Baju ya. Bajunya juga. Ciri khas. Panggilan abang? Panggilan abang. Pagar. Semua abang semua tuh. Iya. Nah, selain itu juga mereka juga datang ke toko-toko Betawi, ke komunitas Betawi. Untuk apa sih, Vi? Untuk menggait hati warga Jakarta, khususnya suku Betawi. Betul, tapi kan Jakarta ini kan sebetulnya kan plural ya, artinya kan ada Sunda, ada Jawa, banyak. Betul. Tapi kita lihat dulu lah informasi berikut ini. Konstelasi Pilkada Jakarta 2024 mulai menghangat. Tidak hanya saling mengumbar janji, masing-masing paslon kini mulai mengklaim si paling Jakarta. Sebut saja mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pria berkacamata yang dulu dikenal dengan panggilan Kang Emil itu kini berubah panggilan menjadi Bang Emil. Hal tersebut dilakukan Ridwan Kamil demi terlihat layaknya panggilan khas warga Jakarta kebanyakan. Sementara pasangan nomor urut 3 Pramono Rano sebagai bukti si paling Jakarta, mereka memilih untuk memanfaatkan karakter Sidul yang melekat pada profil Rano Karno. Mantan Gubernur Banten ini juga telah mendapat restu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memakai nama Sidul di kertas suara. Rano Karno bahkan secara terbuka mengajak pemilihnya untuk memenangkannya agar Jakarta kembali dipimpin orang Jakarta. Lantas, akankah slogan si paling Jakarta mampu menaklukkan hati warga Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Selanjutnya, Bapak HM Ridwan Kamil untuk... Oke, kita mau nyiapin pantun, Vi, kita. Saya jujur sambil mikir loh, berpikir keras loh tadi sampai keringetan nih saya. Mau mikir pantun yang ada Betawi-Betawinya tapi sulit ya. Udah biar kena narasumber lah nantinya yang mungkin menyiapkan pantun. Ada yang nyiapin pantun nggak di pagi hari ini? Ini semua kita buka-buka handphone tuh. Sudah ada Mas Mustafa Faruk, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi Mas Faruk. Pagi, Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Abang Faruk gitu ya. Siap. Nanti juga kita menunggu Mas Aldi Perdana, juru bicara Pramono Rano, dan juga ada Mas Adi Prayetno. Selamat pagi Bang Adi. Pagi Rati, waalaikumsalam. Dan kita juga akan menantikan Ibu Siti Kecilitan, Bagila Nabari. Naik angkot gitu enggak? Pokoknya gitu, cakep. Ada. Cakep, oke. Kalau orang Madura nggak pantun, Mbak. Oh, apa tuh? Bawa celuri. Ngeri juga dong ya. Saya mau ke Mas Faruk dulu deh. Dua narasumber nanti akan join juga bersama kami ya. Untuk bergabung pada dialog pagi hari ini. Mas Faruk, kalau melihat ini nampaknya semua paslon termasuk paslon yang Anda dukung ini atau melihat cukup penting ya untuk menggait suku Betawi di Jakarta. Kayaknya cukup banyak pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing paslon ini. Ya pertama-tama karena tadi disuruh pantun dulu ya, kita pantun dulu deh. Oh, boleh, disiapin kan? pantun beneran. Pagi hari memetik bunga. Cakep. Harumnya semerbak di tepian. Cakep. Pemimpin bijak rakyat sentosa. Cakep. Ridwan Suswono pilihan menawar. Waduh. Mas Aldi, kalau Anda menyaksikan ini siapin tuh dari sekarang ya, biar nggak bingung. Jadi udah disiapin pantun pagi hari ini ya. Ya, jadi memang kalau kita melihat warga Jakarta hari ini ya, Jakarta ini kan kota metropolitan sebenarnya. Baik itu ada suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku ya berbagai macam suku Madura ada juga di Jakarta, ada Madura juga.
Tetapi kita harus menyadari betul bahwasannya Jakarta roots-nya, akarnya itu adalah orang-orang Betawi ya. Yang ngomongnya pakai E biasanya belakangnya. Kita, beginilah, mau aneh, ente ya kan. Sehingga mau tidak mau semua paslon pasti butuh untuk memahami paling tidak kebiasaan adat istiadat dari adat Betawi di Jakarta. Nah, pasangan Ridwan Suswono, oke lah, katakanlah secara etnis ya, Pak Suswono itu orang Jawa, Pak Ridwan Kamil itu orang Sunda. Tetapi kan bagaimanapun Jakarta sebagai kota metropolitan sebenarnya bisa untuk menerima semua suku etnis yang ada di Jakarta. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa merangkul semua saudara-saudara kita yang bersuku Betawi terutama. Dan caranya tentu dengan program-program ya. Kita nanti akan mengadakan salah satunya Jakarta sebagai gerbang budaya Betawi. Kita ingin mengadakan di setiap setiap gapura-gapura itu dengan adat-adat Betawi, dan kemudian saya rasa dari segi pembangunan, dan Pak Ridwan Kamil paham betul sebagai arsitek, ini kita akan menonjolkan kembali arsitektur gaya Betawi. Ya di dalam pembangunan di ibu kota. Tapi Faruk gini loh, ini kan juga cukup banyak kegiatan untuk mendapat atau menambah dukungan gitu ya, yang dilakukan oleh Ridho ini dengan mengunjungi seniman Betawi, masyarakat Betawi, tokoh-tokoh Betawi gitu ya. Nah, seberapa yakin nggak Anda itu bisa diterima oleh masyarakat Betawi? Nah gitu aja. Kalau saya sih yakin ya, kami yakin, karena begini, sudah sekitar 1 bulan 2 bulan ini kami turun ke lapangan, baik itu ketemu dengan majelis taklim, dengan kelompok budayawan, kelompok seniman, dan sebenarnya nggak ada resistensi ketika dijelaskan bahwasannya kita datang dengan niat baik, kita ingin membangun Jakarta, kita ingin memperbaiki Jakarta bersama-sama, sehingga semua elemen masyarakat itu merasa diajak oleh Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Tapi kan ada satu kejadian tuh yang juga viral di pemberitaan, datang ke satu lokasi di Jatinegara, tapi ternyata itu bukan mewakili masyarakat Betawi, katanya begitu. Jadi memang ya di Jakarta lagi-lagi balik lagi ini kota metropolitan, kadang-kadang banyak satu titik ini beda, ini titik ini beda, dan semua itu kadang-kadang hanya perlu komunikasi di awal. Nah, sehingga setelah dikomunikasikan lebih lanjut ya, dinyatakan maksud kedatangannya, diterima juga, nggak ada masalah. Kita di Jakarta Utara, di Jakarta Timur, di Jakarta Selatan, di beberapa tempat juga sudah mengunjungi ya titik-titik adat kebudayaan Betawi, dan nggak ada masalah kok. Apa bentuk mungkin dukungan yang mereka tunjukkan kepada pasangan Ridho ini? Karena kan memang Kang Emil sebelumnya sudah lekat dengan Akang gitu ya. Akhirnya sekarang jadi abang begitu kan. Agak sulit juga mungkin untuk masyarakat Betawi untuk menerima hal itu. Atau mungkin mereka sudah cukup support untuk pasangan Ridho ini? Ya, kita buktikan itu nanti tanggal 27 November ya, dengan kemenangan Ridho insya Allah. Tapi gini, bahwasannya kita keliling, kita bertemu dengan masyarakat, itu nggak pernah ada masalah. Pertama, masyarakat itu selalu penasaran kalau Pak Ridwan Kamil atau Pak Suswono itu datang. Minimal minta selfie lah, terus bertanya, menyampaikan keluh kesah. Artinya mereka ada sesuatu hal yang ingin mereka sampaikan kepada calon pemimpinnya. Dari situ, berangkat dari situ aja misalnya ya artinya masyarakat menerima bahwasannya ini salah satu calon pemimpin kami, dan kami menitipkan aspirasi kami, baik sebagai masyarakat Jakarta maupun sebagai masyarakat yang beradat Betawi. Oke, saya mau ke Mas Adi. Ini sebetulnya Mas Aldi udah datang nih. Kita jeda dulu ya Mas Adi ya. Sambil nanti kita persiapkan, ini nanti ada narasumber kita yang sudah hadir. Kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah bergabung Aldi Permana Putra, juru bicara dari Paslon Pramono Rano. Ini kita masih terus ya berupaya untuk menghubungi Ketua Tim Pemenangan Dharma Kun, Bu Siti Fadila Supari. Semoga bisa ada perwakilan ya yang disampaikan oleh Bu Siti untuk melengkapi dialog kita pada pagi hari ini. Pantun dulu Aldi. Pantun ya? Kita udah nyiapin nih. Pokoknya cakep dah. Naik sepeda berlima ke kota tua. Cakep. Pulangnya beli kue putu manis rasanya. Cakep. Inilah saatnya Jakarta menyala. Cakep. Dengan Mas Prambang Dul pemimpinnya. Beli kembang ke pasar, salah kan tuh kan? Lanjut Mi. Beli kembang ke pasar Rawablong. Cakep. Ya kan? Nyari ikan di Muara Baru. Cakep. Sekedar petunjuk aja bagi Anda yang membutuhkan, ada 2 tempat tersebut. Wah, ini bukan Betawi asli nih kalau begini nih. Saya mau Mas Adi warga Tangsel. Tadi
Mas Farouk sudah kasih pantun, Mas Adi juga sudah kasih pantun. Tapi Mas Farouk juga sudah memberikan informasi terkait bagaimana Ridho ini mau menggait dari komunitas Betawi, tokoh Betawi dan lain sebagainya. Kalau dari sisi paslon Anda? Betawi itu udah terlihat ada di Bang Dul. Jakarta udah tahu Bang Dul situ siapa. Jadi dengan daya tarik Bang Dul tersendiri, dengan ketokohan beliau, dan juga beliau ini kan sebagai budayawan yang selalu dari dulu itu memperkenalkan budaya Betawi ke masyarakat. Dengan seninya sebagai aktor, ya kan, terus juga aktif di dalam organisasi-organisasi komunitas kebudayaan Betawi. Tentunya itu sudah menjadi salah satu faktor Bang Dul dalam menjaga dan menggait suara Betawi untuk ke 03. Tapi kalau melihat dari survei salah satu lembaga survei ya, Poltreking, katanya ini orang-orang Betawi justru memilihnya ke Ridho. Bukan ke Pramono Rano yang dikenal dengan Rano Karnonya adalah sosok sidul Betawi kan? Nah, kalau melihat itu sebenarnya kan kita kalau melihat dari survei, justru misalnya kita melihatnya harus dari survei yang pertama dan survei kedua, LSI dengan Poltreking kan. Di situ kan Rano Karno ini memang kalau misalnya disamakan dengan Pak RK yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh seluruh masyarakat, tentunya kami sadari pasti kalah secara popularitas. Karena ditambah lagi pasangan kami juga, Mas Pram ini tidak pernah ada di dalam kontestasi politik pilkada ya kan. Jadi kami hitungannya adalah memulai dari nol, bahkan memulai dari popularitas Bang Dul saja. Tapi dengan jangka waktu sangat cepat, bahkan kalau kita lihat itu kan perbedaannya 3 hari ya. LSI dengan Poltreking kan. LSI itu mengeluarkan di 28,1%, sedangkan Poltreking mengeluarkan di 31,5%. Di situ berarti dalam 3 hari kenaikan 1% popularitas Pram dengan Dul, yang dimana berarti efektif secara mengenalkan masyarakat dan berarti masyarakat sudah mulai jatuh cinta sebenarnya. Nah, ini kira-kira gara-gara apa tuh bisa 1% itu gitu? Gara-gara Mas Pram dan Bang Dul itu rajin turun ke ruang publik, memperlihatkan dirinya apa adanya, yang sehingga masyarakat lebih mengenal dan mencari tahu. Dari mengenal, mencari tahu, mengetahui program, sehingga jatuh cinta lah ke publik gitu Jakarta ya. itu kan publik Betawi gitu ya, apalagi kalau kita turun ke lapangan seperti itu. Anda yakin Anda paling Jakarta di hadapan masyarakat Betawi? Yakin dong, karena Bang Dul itu orang Jakarta asli. Oke. Udah. Mas Adi lah kalau kayak gitu, Mas. Mencernai bagaimana nih, Mas? Nih dua-duanya jualan, Mas. Sama-sama ingin menggrab masyarakat Jakarta, masyarakat Betawi. Enggak, saya kira secara umum memang semua calon itu mencoba untuk memaksimalkan semua potensi resource pemilih ya. Kenapa Betawi itu disasar? Karena ini sebagai kampung halaman orang Betawi. Padahal kalau kita membaca data BPS, suku Betawi itu kan 27%. Banyak kan orang Jawa di Jakarta, 30% ya. Jadi kalau mau main suku-sukuan sebenarnya orang Jawa. Jadi ngomongnya yang warteg-warteg kayak gitu mestinya. Tapi sekali lagi karena ada tons di mana bahwa orang Jakarta itu harus teridentifikasi sebagai Betawi, maka personifikasi sosok calon sangat Betawi itu menjadi penting. Rano Karno memulai itu sejak pendaftaran, dia pakai syal yang itu bagian dari budaya Betawi. Bajunya pun baju Betawi, ngomongnya pun aneh-aneh dan seterusnya. Aneh, bukan aneh ya. Aneh-aneh. Kagak ribet lah. Iya, intinya kagak ribet. Itu kan mengidentifikasi bahwa Rano adalah orang Karena Jakarta. mungkin sudah lekat juga dengan Bang Dulnya itu kali ya? Betul, makanya di kertas suara juga ada sidul. Kan itu juga bagian dari identifikasi tentang kebetawian itu menjadi penting. Tapi ingat, itu bukan segala-galanya. Masih ada segmentasi-segmentasi lain yang saya kira memang harus disasar. Orang Jawa nggak disentuh misalnya, padahal ini sukunya banyak orang Dominan Jawa di di sini. Oleh karena itu, ini yang saya sebut sebagai political resource yang saya kira dimaksimalkan oleh masing-masing calon, termasuk jubir. Kalau lihat rata-rata, jubirnya anak muda, Pak. Bukan kolonial-kolonial yang sering kita lihat waktu Pilpres. Karena memang hampir 60% di Jakarta pemilihnya hampir anak-anak muda. 17 sampai 40 tahun itu anak muda. Jadi wajar kalau kemudian yang speak up ke publik, jubirnya adalah mereka yang kelihatannya ganteng, anak muda, nggak nyebelin, kira-kira begitu, Pak. Dan kalaupun toh mereka ini berbeda pendapat, menunjukkan suasana kebatinan yang akrab gitu. Kalau generasi-generasi di atas 40, beda dikit, ngegas, Pak. Dan itu adalah model komunikasi yang nggak disukai di Jakarta. Jadi ini yang saya kira bahwa dalam political marketing sebagai upaya untuk memaksimalkan sentimen pemilih di Jakarta. Gitu ya. Ya, jadi sekecil apapun sebenarnya akan dimaksimalkan. Dulu kan berlomba-lomba untuk
mendatangi orang-orang yang dinilai penting, punya pengaruh, dan orang hebat di Jakarta, mantan gubernur misalnya, silih berganti didatangi dengan harapan mantan-mantan gubernur itu para pemilihnya akan ke mereka. Tapi kan mereka juga mendatangi mantan-mantan gubernur Jakarta Iya, kan? betul. Ini kan saya sebut bahwa sekecil apapun potensi untuk mendapatkan suara dilakukan. Rebutan datang ke mantan-mantan gubernur Jakarta. Tokoh Betawi, komunitas tokoh Betawi. Betawi, kemudian bicara tentang bagaimana bikin sanggar setiap kecamatan misalnya ataupun RT RW, ngasih uang 200-300 juta untuk Ke operasional RW. RT RW. Gor nanti dimaksimalkan. Kan ingin kan gitu. pada prinsipnya ingin memuliakan orang Betawi. Ya tentu harapannya ingin Tapi mendapatkan cukup signifikan nggak nantinya bisa menggait suara? Ya, itu? tentu Atau itu karakter dari suku Betawi atau masyarakat pemilih Betawi berbeda sendiri atau gimana? Itu signifikan, Rati, termasuk misalnya soal bagaimana mengidentifikasi paling Anies Baswedan atau mengidentifikasi paling Ahok. Karena dua orang ini basis loyalisnya itu cukup kuat. Ya. Bisa dibayangkan RK yang dinilai kubu yang selama ini menghalangi Anies tidak bisa bertampil, belakangan kan mengamplifikasi bagaimana RK dan kawan-kawannya itu adalah sosok yang tidak ada masalah apapun dengan Anies. Jadi pemilih-pemilih Anies itu harapannya ke RK juga. Pak Suswono juga begitu, Dharma Pangrekun juga begitu. Tapi kalau kita ranking satu persatu, apa argumen orang yang kemudian ingin memilih calon di Jakarta? Satu kok kelihatan mereka face to face berdiskusi secara langsung, bertanya tentang kesulitan apa yang dihadapi oleh Jakarta, ya, baik secara personal ataupun secara kebijakan. Yang paling penting adalah persoalan pekerjaan dan ekonomi, Pak. Itu persoalan Jakarta. Itu penting. Dan itu sangat rasional. Orang Jakarta itu udahlah, jangan banyak cakap, jangan banyak ngomong. Yang penting persoalan-persoalan prinsip Jakarta tawarin ke mereka konkret. Dan tidak cukup dengan janji-janji. Karena orang Jakarta ini sudah banyak kok orang yang berbusa-busa menyampaikan visi misi ingin memperbaiki Jakarta. Yang jadi presiden sekarang mantan-mantan gubernur nggak bisa tuh ngatasin banjir, nggak bisa tuh ngatasin kemacetan, nggak bisa tuh kemiskinan dan akses terhadap pekerjaan yang seperti dijanjikan angin-angin surga itu, Pak. Jadi bagi saya kalau ingin menjadi trigger harus diukur. Saya kalau jadi gubernur misalnya 2 tahun kemacetan Jakarta selesai, itu janji dan kontrak politik saya. Kalau nggak selesai saya mundur. Wah keren bos. Kayak gitu tuh berani gitu ya? Iya harus dong. Kalau Jadi janjinya bukan mengawang-awang gitu ya? Kalau cuman bicara tentang oh ini akan mengatasi kebanjiran, melestarikan budaya, lah, Pak. Itu sejak zaman jahiliyah semua calon yang bertanding di sini itu. sudah bicara itu. Harus ada data-data yang terukur. Ini menarik nih. Misalnya gini, abang-abang ini harus menjawab itu. Iya, misalnya akses terhadap pekerjaan. 2 tahun saya jadi gubernur, nggak ada pekerjaan meningkat, saya turun. Pengangguran Mantap, menurun betul. gitu ya. Sebagai sebuah kontrak politik dan keseriusan bisa ditagih, Pak. Orang Madura ngomong, biasanya Pak Adi, kalau orang sudah duduk, dia lupa berdiri. Ya. Orang kalau sudah berkuasa, lupa dia dengan janji Janjinya. politiknya. Gitu ya, Faruk? Anda dulu nih coba menjawab. Saya rasa gini ya, pasti kan dalam 5 tahun masa jabatan nggak semuanya bisa terpenuhi ya pada realisasinya ya. Tapi kan bagaimana kemudian KPI, capaian-capaian ini kan semua bisa diukur dalam 5 tahun kinerja pemerintahan. Pak Ridwan Kamil di pemerintahan Jawa Barat dan sebelumnya sebagai wali kota Bandung. Bahkan Pak Suswono juga bisa dinilai ketika waktu menjadi Menteri Pertanian. Nah, berkaca dari situ, oke lah kita akan fair-fairan, nggak akan semuanya mungkin 100% gitu ya. Tapi berapa sih KPI-nya ini, capaian-capaian kinerjanya itu bisa diaktualisasikan kayak gitu. Istilah-istilah KPI itu kan maksudnya terlalu apa ya? Kalau tadi kan renyah banget dengernya Mas Adi ngomong gitu ya, pokoknya kalau nggak bisa menuntaskan pengangguran, memperluas lapangan kerja, ya mundur gitu loh. Kalau masyarakat ini, apalagi masyarakat Jakarta, mungkin butuhnya yang konkret-konkret seperti itu gitu loh, Faruk. Artinya gini, kita akan terus berusaha ya. Bagaimana kemudian dengan rekam jejak yang sudah ada itu menjadi kacamata bahwasannya pemimpin yang akan memimpin ke depan ini sudah punya track record, sudah punya pengalaman, bukan orang baru yang tiba-tiba memimpin sebagai kepala daerah, calon kepala daerah, dan itu bisa dilihat, bisa disandingkan bagaimana kinerjanya sebelum-sebelumnya. Walaupun beberapa isu penting yang diangkat oleh Mas Adi tadi, banjir berpuluh-puluh tahun gitu ya, mungkin berapa ganti periode pun juga, ganti pemimpin pun juga belum terselesaikan, macet, belum lagi pekerjaan dan lain sebagainya. Ini bukan janji manis ya. Apa bukti atau program konkret yang akan dilakukan melihat banjir ini udah jadi masalah berpuluh-puluh tahun di Jakarta sendiri? Ya,
banjir ini kan ada yang di utara, ada yang di tengah, ada yang di selatan. Ya. Yang di utara itu banjirnya karena air lautnya naik, maka itu harus ada giant seawall untuk menanggulangi air masuk lewat utara. Di tengah, air tanahnya diambil, resapannya, sehingga tanahnya lembus dan banjir. Ya. Maka itu harus air itu bisa lewat pipa ya, bukan lagi ngambil dari air tanah. Dan di selatan, dan ini sudah dibantu oleh bendungan-bendungan yang sudah dibuat ya beberapa tahun belakangan, itu kan airnya dari daerah selatan ya, Bogor dan lainnya. Jadi artinya kombinasi dari ketiga hal ini harus kita lakukan dalam 5 tahun ke depan, dan inilah yang akan Ridho laksanakan insya Allah dalam 5 tahun. Artinya itu 3 hal tersebut akan dieksplorasi oleh pasangan ini begitu. Oke, kalau Aldi sendiri melihatnya bagaimana? Jangan asal ngomong kagak ribet dah gitu, jangan gitu aja gitu loh. Nggak beres-beres juga kalau cuma kagak ribet dah doang gitu. Tapi emang kalau ngelihat dari statement dan program-programnya Mas Pram dan Bang Dul itu emang nggak ribet. Rasional. Saya sepakat sama dengan Pak Adi ya. Ya memang kagak ribet, konkretnya gitu. Saya sepakat dengan Pak Adi. Konkretnya Mas Pram pertama ya, dalam sebagai calon gubernur aja beliau sudah berani menuntaskan satu masalah yang belum selesai di eranya Pak Anies, yaitu Kampung Bayam. Beliau menandatangani fakta integritas dan berani berstatement bahwa tidak lebih dari 1 bulan kalau beres urusan ini. Iya, ini beres. Ketika kalau saya diberikan amanat sebagai gubernur DKJ. Itu adalah salah satu bukti konkret. Terus habis itu yang bukti konkret kedua adalah dalam permasalahan Jakarta. Saya sepakat juga dengan Mas Farouk bahwa banjir ini sebenarnya banjir di Jakarta ini bukan lagi permasalahan lokal, tapi permasalahan nasional. Sehingga program dari pemerintah pusat yang kan akan membangun giant seawall karena memang itu harus dibangun. Nah, makanya saya lihat juga Pak Ridwan Kamil, Mas Pram atau mungkin dari Darmakun juga memastikan bahwa giant seawall itu ada di dalam program. Karena itu adalah program pemerintah pusat untuk mengantisipasi Jakarta yang posisinya di bawah air, ya kan? Terus habis itu yang kedua, kita nggak usah terlalu membuat program mercusuar yang tidak konkret. Kita melihat bahwa banjir ini muluk-muluk gitu. Iya, tidak muluk-muluk lah. Bahwa banjir ini tuh kan namanya kejadian alam. Tapi kita tahu lah kapan sih mulai musim hujan. Ya kan banjir ini ada 2, ada yang dari hujan. Emang sekarang ketahuan ya kapan musim hujan ya? Ya bisa diprediksi dong kan juga kira-kira disebabkan oleh manusia juga sebenarnya banjir gitu kan? Iya bisa juga. 2022 2023 kan sepanjang tahun hujan loh. Makanya kan tapi kan bisa diprediksi. Nah, cara kita bisa memprediksinya adalah ketika misalnya musim panasnya sudah diprediksi sampai kapan kan BMKG bisa memberitahukan bahwa sudah mulai memasuki musim hujan. Nah, disitulah pasukan oranye ini yang seharusnya difungsikan kalau dari kami ya, dari Mas Pram Bang Dul untuk melakukan pencegahan. Dan tamat SD pun itu dia. Tamat SD pun juga bisa menjadi pasukan oranye. Nah, kita melihat sebenarnya udah banyak nih bagus sekali gubernur-gubernur terlebih dahulu untuk mengantisipasi banjir. Cuman yang pertamanya adalah maintenance dan eksekusinya itu yang kurang. Contoh kayak BKT, izin ya. Kayak BKT itu kita melihat sampai detik ini airnya nggak maksimal, nggak terisi dengan penuh kok. Padahal sudah begitu besar dan sangat baik tempatnya. Tidak ada masalah. Berarti kan tadanya alirannya ini mampet. Berarti disitulah fungsinya. Berarti kalau Pramaranon nanti BKT penuh gitu airnya? Ya setidaknya itu bisa menghindari banjir di titik-titik banjir. Jadi airnya teraliri di BKT sehingga semua bisa terkontrol. Oke, itu baru satu permasalahan yang terjadi di DKJ ya. Nanti seperti apa kita tahan dulu sejenak. Pagi hari kasih makan ternak. Cakep. Kita istirahat dulu sejenak. Itu baru tuh tadi. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah menggalang dukungan dengan para ulama di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Para kiai dan pengasuh pondok pesantren menyampaikan aspirasi mereka termasuk soal perkembangan perekonomian dan pembangunan di wilayah Madura. Di hadapan ulama, Lulu akan memaksimalkan pembangunan di Pulau Madura dengan mendorong masuknya industri. Lulu akan menambah anggaran untuk 4 kabupaten di Pulau Madura. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, melakukan kunjungan ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Khofifah menghadiri kegiatan pelantikan pengurus anak cabang dan ranting Muslimat NU se-Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Khofifah juga mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren di Bangil, Pasuruan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini menghadiri konsolidasi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Tulung Agung. Di hadapan kader partai, Tri Risma memaparkan salah satu programnya, yaitu sekolah gratis. Program ini berlaku bagi semua jenjang sekolah.
Jika pendanaan dari APBD tidak mencukupi, Risma akan menggandeng pihak swasta seperti Basnas untuk memenuhi program sekolah gratisnya. Tim TV One mengabarkan. Oke, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan ya. Udah Kenapa, Bi? dapat pantun nggak tuh? Baru ngetik-ngetik pantun. Kalau gitu saya duluan, Ti. Kalau gitu saya duluan, Ti. Oh, ada juga. Apa tuh? Silakan. Mudah-mudahan nih nyambung ya, Ti ya. Lanjut, Vi. Terus break loh, Ti. Udahlah. Mas Adi, udah siap? Oh siap dong. Ya. Oh, silakan Mas Adi, silakan. Langsung. Beli galon di pasar pagi. Cakep. Jangan lupa beli batik Bang Saat. Cakep. Semua calon mulai umbar janji-janji. Tapi jangan hanya jualan politik sesaat. Ayam kate, makannya tempe. Cakep. Nyok rame-rame, nyoblos calon gubernur ente. Berarti udahan ini diskusinya. Ini kita mirip-mirip pelang Nggak, pintu gini. ini. Anda menekankan apa tadi? Janji-janji gitu. Dan Lupa jualan dengan sesaat. janji sesaat gitu. ibaratnya. Iya. Kenapa tuh? Ya karena memang ada kecenderungan soal janji politik, visi misi, itu lain hal dengan apa yang terjadi. Diimplementasikan pada saat 5 tahun menjabat. Betul, kalau kita cek misalnya satu-satu, mulai dari Anies, kemudian Ahok, Jokowi, dan gubernur-gubernur sebelumnya, kita cek persentase apa yang dilakukan dengan janji mereka yang ratusan itu kan sedikit. Makanya bagi saya, sederhana saja sih berpikir tentang Jakarta ya. Soal banjir, tentang macet, pekerjaan, kemiskinan, bahwa ekonomi itu jangan hanya terpusat di HI dan sekitarnya, tapi sekitarnya itu Jakarta Barat, Jakarta Timur. Iya. Jakarta itu bukan hanya selatan yang ngomongnya campur-campur gitu loh Pak. Tapi Circle Jakarta tuh luas ya. kan itu yang sebenarnya. Kalau soal banjir, ya tentu sejak zaman Nabi Nuh juga ada banjir Pak. Nggak ada kemacetan, nggak ada polusi. Tapi kan orang itu hanya ingin melihat apa usaha secara konkret dan serius yang ingin dilakukan oleh gubernur. Pernah misalnya sungai-sungai di sekitar itu sudah dibetulin, dirapihkan. Anies bikin resapan, sumur resapan dan seterusnya. Kan orang Jakarta itu hanya ingin lihat apa yang secara maksimal dilakukan oleh gubernurnya. Bukan dia hanya selfish dan asik dengan dirinya. Setelah jadi gubernur, memoles untuk menjadi pemimpin the next misalnya. Presiden, kan nggak mau juga orang Jakarta. Itu yang saya kira memang apa-apa yang disampaikan itu harus mulai terukur dan mulai diuji. Makanya warga Jakarta kalau ada calon ngomong canggih-canggih, apa kontrak politiknya? Tanya ke mereka. Bisa tidak kalau janji politiknya ini tidak dipenuhi, Bapak bisa mundur nanti. Kalau itu dilakukan menurut saya keren, Bos. Ketika ada janji misalnya apapun gratis, bikin rumah di atas stasiun, bikin rumah di atas pasar, tanya kapan itu selesai. Kalau selesainya 10 tahun yang lagi nggak perlu janji, Pak. Bisa tidak misalnya selokan-selokan yang katanya ini persoalan sederhana nggak perlu ribet selesai? Karena selokan di Jakarta banyak, Bos, ribuan. Berapa persen yang akan diselesaikan soal selokan itu? Ini yang saya kira harus diukur. Itulah yang saya sebut tadi. Visi misi dan janji politik itu lain hal. Dapat nggak dari jawaban mereka berdua? Belum dapat saya. Belum dapat ya. Karena memang sepertinya Karena belum saya juga bukan pemilih Jakarta gitu ya. Bukan secara teknis harus mulai diukur. Ketika RK bilang ingin memberikan dana 200 sampai 300 juta, itu katanya bisa diukur. Soal keuangannya itu asik, Bos. Artinya kan kalau kita sesuaikan dengan APBN Jakarta yang besar, rasa-rasanya oke. Cuman kan orang bertanya, bagaimana cara mengimplementasi dan menagih tanggung jawab itu? Jadi semua janji-janji manis yang diberikan oleh calon itu, di antara tiga itu, menurut saya paling terukur. Ini yang kemudian menjadi penting, karena kita selalu menganggap Jakarta itu adalah pemilih rasional. Bagaimana cara mengukur visi misi, bagaimana cara meminta pertanggungjawabannya, supaya ini bukan hanya sebatas janji surga, setelah terpilih tidak berbuat apa-apa. Kan itu yang paling penting. Aldi dan Faruk, ini kesempatan Anda untuk lebih meyakinkan publik begitu ya melalui paslon Anda itu. Artinya begini, kalau emang benar-benar serius ketemu sama tokoh masyarakat Betawi dan lain sebagainya, bertemu dengan memberikan janji, visi misi dan lain sebagainya. Tapi faktanya ketika memimpin, mereka tetap aja jadi korban. Mereka tetap aja nggak juga membaik kehidupan mereka begitu ya di beberapa wilayah. Apa keyakinan yang bisa Anda sampaikan? Aldi dulu deh. Yang pertama kita harus melihat sosoknya, rekam jejaknya, dan programnya. Saya sekali lagi sepakat dengan Pak Adi ini bahwa rasionalitasnya. Nah, saya bisa sampaikan bahwa Mas Pram dan Bang Dul adalah orang yang apa adanya, tidak pernah mendenialkan
masa lalunya. Dan apa adanya, Mas Pram adalah orang Jawa yang hidup sudah lama di Jakarta, berKTP Jakarta, mencari nafkah di Jakarta, besar di Jakarta, berjuang di Jakarta, tetap dipanggil Mas Pram. Bang Dul memang orang Betawi, dari dulu dipanggilnya Bang Rano Karno, Bang Dul. Itu udah mencirikan bahwa mereka berdua ini adalah sosok apa adanya, memang ya apa adanya untuk masyarakat. Terus yang kedua, programnya sangat rasional dan bisa diukur. Buktinya apa? Untuk keberpihakan kepada seluruh masyarakat Jakarta, seluruh elemen, orang Betawi maupun bukan Betawi, dan bahkan seluruh masyarakat yang mencari nafkah atau kehidupan yang layak di Jakarta. Ada 3 program yang sangat diunggulkan. Pertama, WiFi gratis. Ini impact-nya besar untuk mempermudah produktivitas, pendidikan, ya kan? Dan ini sangat terukur, sangat memungkinkan. WiFi gratis sampai ke tingkat RT RW, yang dimana ini berkesinambungan juga dengan CCTV ke tingkat RT RW, yang dimana untuk menjaga keamanan. Banyak kaum pekerja perempuan yang selama ini terkena tindak pelecehan seksual, ya kan? Begal. Nah, ini bisa dicegah dengan CCTV 24 jam yang terkoneksi dengan WiFi. Jadi ini program-programnya kenapa rasional? Karena terintegrasi semuanya. Sampai yang ketiga adalah WFH dan WFE, work from home, work from everywhere. Yang dimana ini bisa mengurangi kemacetan, menurunkan stres di Jakarta, mental health lah bahasanya, kan kita melakukan pencegahannya juga salah satunya dengan work from home, work from everywhere lah. Terus habis itu yang paling penting bahwa ini adalah kunci dari meningkatkan produktivitas, yang dimana milenial, Gen Z, masyarakat Betawi, non Betawi, siapapun itu bisa bekerja dari manapun dengan suasana baru, ya kan? Yang dimana berarti ini sangat rasional. 3 program unggulan ini sangat rasional dan sangat bisa dieksekusi, dan impact-nya sangat besar. Karena apa? Karena di Jakarta ini banyak hal-hal yang dapat menjadi bottleneck sehingga produktivitas di Jakarta ini menurun. Itu sebenarnya concern utamanya. Oke. Mas Faruk gimana Mas Faruk? Tapi tadi Mas Adi menyatakan siap nggak kalau misalnya programnya nggak jalan nih, 2 tahun mundur gitu? Oh siap. Saya tahu banget karakternya Mas Pram. Beliau akan malu ketika beliau tidak bekerja keras, bahkan dicap tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Oke, Mas Faruk. Kalau tadi apa adanya, kalau kami ada apanya. Kenapa? Karena maju calon gubernur dan calon wakil gubernur harus ada apanya. Bukan apa adanya. Bukan apa adanya, ada apanya, apa yang ditawarin. Nah, yang kami tawarkan ya paling konkret, paling tidak, dan sudah dikerjakan. Yang tadi ya 200 juta per RW itu menurut kami itu konkret banget setiap tahun. Karena apa? Kita butuh kebijakan bukan hanya top down, tapi juga dari bawah. Mereka mengetahui aspirasi, mereka mengetahui apa yang dibutuhkan. Dan penanganannya mereka tahu. Iya, mereka tahu. Dan bagaimana kemudian pengelolaan anggarannya bisa transparan. Nah, inilah kita butuh ada sistem mekanisme transparansi di mana di balai RW paling tidak uang 200 juta itu harus jelas penggunaannya untuk apa aja, sehingga setiap warga itu bisa mengetahui ini uang buat apa aja. 2.000 lebih loh. 2.700. Betul. Ya, RW. Dikaliin 500 juta setiap tahun. Paling mampu itu Ridho lah untuk menjadikan pengawasannya secara ketat, secara komprehensif. Karena yang mengawasi adalah masyarakat sendiri, dari masyarakat kepada masyarakat sendiri. Karena itu diberikan transparansi kepada seluruh masyarakat RW yang ada di sana, semua bisa mengakses itu dan semua bisa melihat itu. Itu satu, terkait dengan program 200 juta per RW. Kemudian ada yang namanya kredit mesra. Kredit mesra ini adalah kredit yang diberikan kepada UMKM, utamanya ibu-ibu ya. Dan ini spesifik diberikan dengan berkelompok, jadi minimal 5 orang lah gitu. Dalam satu kelompok itu kan diberikan kredit sampai dengan 5 juta rupiah, yang itu saling tolong-menolong. Artinya ketika ada yang gagal kredit gitu ya, itu semua harus bersama-sama bertanggung jawab. Dan ini sudah dilakukan oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat pada waktu itu bekerja sama dengan Bank Jabar Bandung ya. Dan yang ketiga, ini yang masih kita akan kerjakan, yaitu tadi terkait dengan hunian-hunian yang yang vertikal ke atas. Kenapa ini penting? Karena tadi ya, menurut kami bukan hanya bisa WFH, tapi ini konsepnya adalah bekerja di sana, tinggal di sana, work, play, live di situ semuanya. Karena pada realisasinya nggak semua pekerja itu bisa melakukan work from home ya, atau work from anywhere. Realita kehidupannya ternyata seperti itu. Nah, terakhir kita tutup, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Kesepian tanpa kekasih. Baik, terima kasih banyak Mas Faruk, Mas Aldi, Mas Adi sudah bergabung pada pagi hari ini dan memberikan pantun yang luar biasa sekali. Sehat selalu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Ateng bawa kayu. Thank you.
Oke pemirsa, kita masih akan harus jeda lagi ya, tapi masih ada juga tema yang akan kita bahas di segmen berikutnya terkait dengan pencabutan ya TAP MPR. Ini ada 3 terhadap Soekarno, Soeharto dan juga almarhum Gus Dur. Saat lagi pemirsa, kami akan kembali. MPR mencabut sejumlah ketetapan atau TAP MPR terkait putusan perundang-undangan terhadap 3 mantan presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur. Produk hukum MPR yang disebut telah mencoreng nama baik ketiga tokoh tersebut adalah TAP MPRS nomor 33 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno, menghapus nama Presiden Soeharto dari TAP MPR nomor 11 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta TAP MPR nomor 2 2021 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Usai dicabutnya ketiga produk hukum itu, MPR juga mengusulkan agar ketiga mantan presiden tersebut diberi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah. Dalam gedung yang bersejarah dan luar biasa ini bukan hanya mewakili keluarga besar Bung Karno, tetapi juga mewakili seluruh rakyat Indonesia yang patriotik. Sekali lagi, tetapi juga mewakili seluruh rakyat Indonesia yang berjiwa patriotik dan nasionalis, yang mencintai Bung Karno sejak dahulu hingga akhir zaman. Ya, saya memang harus mengatakan demikian, karena faktanya kami telah menunggu dan menunggu selama lebih dari 57 tahun 6 bulan alias 50 tahun setengah akan datangnya sikap peri kemanusiaan dan keadilan. Ya, kita akan membahas hal ini lebih dalam dengan narasumber yang bergabung bersama kami via Zoom. Sudah ada Mas Jazil Fawait, Wakil Ketua MPR RI, dan juga Pak Rusdi Hussein, sejarawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arif, Mbak Ratih, Pak Rusdi. Pagi, saya mau ke Mas Jazil dulu. Kalau berbicara mengenai akhirnya MPR ini mencabut 3 ketetapan dalam TAP MPR, apa yang menjadi landasan dan juga alasannya, Mas Jazil dulu? Mbak Ratih, perlu saya klarifikasi, yang dicabut itu 2 TAP, yaitu TAP nomor 33 MPRS tentang Bung Karno dan TAP nomor 2 tahun 2003. Khusus TAP MPR nomor 11 tahun 1998 terkait dengan Pak Harto, TAP-nya tetap berlaku, tetapi pasal 4 terkait dengan tuduhan terhadap dalam pasal 4 terkait tuduhan dengan Presiden Soeharto, MPR menjelaskan bahwa semua tuduhan dan pelanggaran hukum sudah dilalui dan pengadilan sudah menyatakan tidak atau di SP3. Demikian juga yang terkait dengan kasus-kasus yang lain terkait Sumber Semar juga sudah putus. Memberikan klarifikasi kepada publik bahwa kasus yang dialami oleh Presiden Soeharto sudah selesai. Jadi supaya tidak salah paham, TAP nomor 11 tentang yang terkait dengan Pak Harto diklarifikasi oleh MPR, khususnya pasal 4, tapi TAP-nya tetap berlaku. Tidak dicabut ya, oke. Ya, dan terkait dengan Gus Dur, TAP MPR nomor 2 tahun 2003 terkait pelengseran memang sudah dicabut, sudah tidak berlaku lagi. Nah, oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh MPR ini ingin melakukan rekonsiliasi nasional dan memberikan penjelasan kepada para tokoh, khususnya tokoh politik ketika itu, Presiden, bahwa beliau adalah orang-orang yang sudah membendharma baktikan kepada bangsa ini, dan MPR ingin mengklarifikasi dan memberikan penjelasan kepada publik bahwa ketiga-tiganya harusnya diberikan penghargaan yang layak. Begitu. Jadi TAP MPR ini sesungguhnya ingin menegaskan bahwa MPR memiliki fungsi sebagai
rumah kebangsaan, bahwa juga ingin mengatakan kepada publik bahwa bangsa ini bukan bangsa pendendam. Jadi apapun jasa seseorang, termasuk Pak Harto, Bung Karno, Gus Dur, itu harus diberikan penghargaan. Khusus terkait dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, publik sebenarnya melihat karena pelaku-pelaku sejarahnya juga masih hidup. Setidaknya juga memberikan pengertian juga kepada publik. Dan apalagi ketika itu tuduhannya memang Gus Dur dianggap inkonstitusional, tidak hadir dalam sidang istimewa yang sebelumnya didahului oleh tuduhan-tuduhan korupsi yang sama sekali menurut kami, menurut keluarga Gus Dur, menurut publik tidak ada bukti di pengadilan. Oleh sebab itu penjelasan-penjelasan terkait dengan Gus Dur, bahan buku ajar ataupun catatan-catatan sejarah, menurut saya kalau itu buku ajar perlu ditarik kembali, kalau itu catatan-catatan sejarah perlu diluruskan. Karena bangsa ini tidak boleh didirikan dengan unsur-unsur dendam atau memelihara beban-beban sejarah yang tidak baik untuk anak cucu kita. Baik, saya ingin ke Pak Rusdi Hussein menanggapi langkah MPR ini, Pak. Ini tidak ada dendam, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan warisan masalah politik masa lalu. Ya, terutama Bung Karno ya. Saya rasa kalau kita bicara mengenai semua ini, khususnya mengenai TAP MPR nomor 33 itu, kita seperti kembali ke sidang ya sejak awal ya. Sidang Mahmilub terus sampai dengan sidang MPRS, pakai S tuh, MPRS tahun 67, di mana diterbitkan pada sidang luar biasa ya, sidang istimewa, itu Bung Karno dicabut kekuasaannya karena dianggap terlibat 313. Nah ini alhamdulillah sekarang setelah dicabut, kalau toh permasalahan ini masih ada persoalan-persoalan lain, tapi kalau tadi dikait-kaitkan dengan memberikan penghargaan ya, pahlawan nasional, Bung Karno udah nggak ada masalah. Tinggal Pak Harto sama Gus Dur aja itu yang memang belum. Saya rasa demikian. Kalau andai kata hal-hal itu yang mau dilanjutkan, ya mari coba kita bahas lebih mendetail ya mengenai persiapan ke arah sana. Kenapa yang dua nama menurut Pak Rusdi seperti apa? Masih ada masalahkah begitu untuk penetapan pahlawan nasional? Tadi udah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Ini kita ini memang bukan bangsa pendendam ya. Yang sudahlah, sing wish you wish, katanya begitu. Apakah hal ini bisa diterima oleh masyarakat? Khususnya dalam rangka pesta besar akan diadakannya pilkada nasional ini ya, kan pilpres kan sudah terjadi. Nah sekarang permasalahannya masyarakat Indonesia legowo gitulah, mempunyai jiwa yang besar. Baik, nanti saya mau ke Mas Jazilul. Ini apakah memang bisa diterima oleh semua masyarakat? Karena banyak kritikan yang muncul, khususnya dari ahli tata negara yang mengatakan bahwa prosedurnya ini hanya bersifat elit, tidak partisipatif, dalam arti mengundang mungkin berbicara langsung korban Orde Baru di tahun-tahun lalu begitu ya. Nah, mungkin boleh diceritakan ya, tapi kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kepada Bapak yang selama ini telah memimpin bangsa dan negara ini selama 32 tahun. Memang manusia tidak ada yang betul selalu ya, pasti ada salahnya. Kami juga mohon maaf selama ini Bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama pemimpin, tapi itu tentunya tidak diinginkan oleh Bapak. Namun demikian yang juga mengharapkan apa yang telah dilakukan Bapak selama ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua MPR tadi,
bahwa semua dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia dan dihargai sekali oleh para pimpinan-pimpinan MPR ini dan matur nuwun sangat. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mas Jazilul. Kalau kita berbicara mengenai jangan lupakan sejarah begitu ya, jas merah ya. Sejarah ini tidak bisa dihilangkan juga begitu ya Mas Jazilul. Baik dari Presiden Soekarno, Soeharto dan juga Gus Dur. Nah, apakah dengan adanya pencabutan 2 TAP MPR ini mereduksi mungkin kesalahan-kesalahan di masa lalu, justru atau mereduksi sejarah di masa lalu yang ada? Seperti disampaikan oleh Pak Rusdi tadi terkait dengan Bung Karno, sebenarnya beliau sudah mendapatkan TAP sudah tidak berlaku dan beliau sudah menjadi pahlawan nasional. Khusus terkait dengan Pak Harto dan PKB, Pak Harto memang prosesnya diusulkan oleh Partai Golkar dan untuk proses Gus Dur itu diusulkan oleh fraksi PKB atas arahan Ketua Umum juga nasihat para ulama. Nah, dan memang TAP MPR terkait Gus Dur sudah tidak berlaku, mau apa lagi, sudah selesai dan MPR kemudian memberikan penjelasan, penegasan bahwa TAP nomor 2 tahun 2003 sudah tidak berlaku lagi. Nah, sebenarnya ini memberikan klarifikasi, menempatkan posisi sejarah supaya benar, supaya dalam koridor kebenaran dan menciptakan rekonsiliasi. Termasuk juga kepada Pak Harto, kan memang proses hukum sudah selesai. Dan ini disampaikan kepada publik bahwa pasal 4 TAP MPR nomor 11 terkait KKN yang menyangkut Presiden Soeharto sudah selesai di pengadilan. Kira-kira begitu. Lah publiklah yang kemudian memberikan respon. Nah, namun perlu saya sampaikan bahwa prosesnya itu dari fraksi masing-masing. Untuk Pak Harto dari fraksi Golkar, untuk Gus Dur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan tentu kami berterima kasih kepada fraksi-fraksi yang lain yang kemudian memberikan persetujuannya melalui rapat gabungan MPR dan kemudian diambil keputusan melalui rapat paripurna MPR tanggal 25 September kemarin. Lah MPR kan wujud dari kedaulatan rakyat. Artinya rakyat memang menginginkan agar nama baik dari 3 pemimpin nasional dipulihkan kembali. Khusus kepada Gus Dur, kami dari PKB, selain dipulihkan martabatnya, kami juga minta kepada pemerintah agar bahan-bahan ajar yang di situ memang masih tanda kutip menuduh Gus Dur segera diperbaiki. Termasuk juga rasanya tidak adil bangsa ini kalau kemudian Gus Dur tidak diberikan gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional, mengingat jasa-jasanya sangat besar dalam hal-hal demokrasi, soal toleransi, soal pluralisme, soal kebudayaan. Dan masyarakat tahu semua bahwa Gus Dur memang kiai yang berpolitik, ulama di politik. Nah, oleh sebab itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh MPR ini adalah sesuatu yang proporsional, tanpa mereduksi apapun, termasuk untuk Pak Harto. Kami tidak mereduksi sejarah apapun, tapi kami meluruskan jalannya sejarah supaya sejarah ini tidak dibangun dengan kebencian dan dendam. Saya pikir itu penting dan itu menjadi tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan dari rakyat Indonesia. Saya pikir itu, Mbak Ratna. Ya, Mas Jazil, tugas MPR betul gitu. Artinya kan ini kan rakyat. Tadi Anda menyebutkan ini kan keinginan rakyat. Nah, artinya apakah memang sudah ada hearing
sudah ada dialog terlebih dahulu. Diskusi. Karena banyak sekali pakar-pakar di negeri ini yang mempertanyakan apakah ini sudah melalui proses panjang. Partisipasi dengan masyarakat. Partisipasi atau ini hanya ujuk-ujuk semata? Seperti yang saya sampaikan tadi, prosesnya melalui fraksi masing-masing dan MPR juga sudah mendengarkan dari berbagai pihak. Khusus terkait dengan Gus Dur, kami juga sudah mendengarkan sudah sejak lama. Sehingga kami juga ditegur oleh Ketua Umum kami, Gus Muhaimin, terkait dengan TAP MPR ini agar fraksi PKB memperjuangkan dan juga menjelaskan kepada publik. Dan alhamdulillah kemudian seluruh fraksi-fraksi MPR kemudian bisa menerima penjelasan kami, sekaligus memang TAP MPR nomor 2 tahun 2003 itu sudah tidak berlaku lagi. Maka sebenarnya sudah selesai dari sisi proses. Tidak diambil oleh proses elit, tetapi diambil dari proses melalui fraksi masing-masing yang kemudian bottom up gitu ya Mas kami Jazil juga ya? sudah menjelaskan kepada pakar hukum, kami juga meminta pendapat dari berbagai sumber. Oke, clear. Baik. Ya, Saya mau ke Pak Rusdi. Ya baik, Pak Rusdi tadi juga melihat selain juga 2 TAP MPR ini dicabut, tapi juga ada mungkin diturunkan begitu ya kepada kurikulum dari anak-anak ataupun pelajar di Indonesia. Nah, tanggapan Anda atau poin-poin apa yang disoroti terkait ini? Ya, saya rasa yang cukup penting juga sebetulnya dialog di masyarakat sendiri mengenai ketiga tokoh ini tuh sudah banyak silih berganti. Soal setuju dan tidak setuju itu kan biasa ya. Tapi yang paling penting dari itu semua sudah pernah dibahas detail, diterbitkan buku-buku, diadakan seminar-seminar dan sebagaimana. Tetapi kan karena situasi dan kondisi yang belum kondusif begitu, maka belum kejadian. Maka baru belakangan inilah saya rasa bangsa Indonesia itu menjadi berkesadaran penuh gitu ya. Ini saya jadi ingat waktu rame-ramenya Bung Karno itu setelah sidang MPRS tahun 67 itu beliau itu banyak sekali permasalahan, bukannya di dalam negeri saja tapi di luar negeri. Mungkin pernah banyak yang tahu ya mengenai buku misalnya pernah muncul yang namanya Soekarno File. Ini pernah dibahas sampai detail sekali, sampai Ibu Megawati menganggap ini suatu pembunuhan karakter Bung Karno gitu. Untuk alhamdulillah kemudian YBK Yayasan Bung Karno kemudian menerbitkan buku ini dari yang ditulis oleh mantan menterinya Bung Karno dan dibahas. Saya rasa buku ini tidak banyak beredar atau kurang diketahui oleh banyak. Itu untuk antara lain untuk menepis daripada dialog-dialog khususnya dari luar negeri yang sangat syarat dengan tuduhan-tuduhan yang dengan kepentingan tertentu. Saya rasa semoga lah pada waktu-waktu yang akan datang ada pemahaman kembali, bukan politik tapi sejarah ini betul tadi dikatakan itu kita harus meluruskan. Saya rasa tahun-tahun kegawatan yang pernah kita alami bersama dari kondisi nasional yang carut-marut ini bisa terlewati dengan baik, dan kita sekali lagi bukan bangsa pendendam. Sing wis yo wis. Baik, Pak Rusdi Husin, terima kasih. Mas Jazil, 1 menit aja saya kasih kesempatan Anda untuk merespon harapan dari Pak Rusdi dan juga mungkin sebagian para pegiat-pegiat sejarah lainnya di luar sana. 1 menit saja. Ya, tentu tugas kita dan tugas bangsa ini seperti dibilang oleh Pak Rusdi, meluruskan jalannya sejarah agar setiap tokoh, setiap kepemimpinan, presiden atau siapapun yang sudah memberikan kontribusi itu juga dijelaskan kontribusinya, bahwa setiap tokoh memiliki kesalahan atau kekhilafan. Saya pikir bangsa ini bangsa yang juga bisa memberikan pemaafan jika itu memang ada kesalahan. Oleh sebab itu, kalau ada buku-buku ajar yang kemudian perlu direvisi dalam rangka meluruskan sejarah, ya harus direvisi oleh pemerintah.
Dan menurut saya para pakar juga tidak keberatan. Kalau toh memang ada kontroversi, di negara demokrasi itu biasa kontroversi. Tetapi jangan kemudian kita memelihara dendam, memelihara kebencian, dan menutup kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh para tokoh itu. Apalagi kalau kesalahan-kesalahan itu hanya sifatnya tuduhan. Sampai hari ini kami dari fraksi PKB atau warga Nahdien tidak pernah melihat kesalahan sedikit pun yang dilakukan oleh Gus Dur, atau tuduhan-tuduhan itu tidak juga diklarifikasi oleh pemerintah atau pelaku-pelaku sejarah. Oleh sebab itu sebenarnya meluruskan sejarah ini penting agar bangsa ini berjalan dengan sejarah yang lurus, bukan sesuatu yang bengkok. Kita nggak usah takut dengan kontroversi, karena memang setiap masalah apapun ada kontroversinya. Nah, oleh sebab itu bagi kami menghimbau kepada publik dan masyarakat Indonesia untuk memang seperti dibilang Pak Rusdi tadi, kita sadar sejarah, kita luruskan sejarah. Kalau ada yang salah dalam sejarah, ya kita ungkapkan apa kesalahannya. Dan kalau itu memang salah, kita berikan permaafan. Agar apa? Baik, jadi memang pencabutan dua TAP MPR ini juga untuk meluruskan sejarah begitu ya? Yang damai, dengan kebenaran, bukan kebencian dan terima kasih Mas Jazil. Terima kasih Mas Jazil, waktunya, dan juga Pak Rusdi Husin atas waktunya pagi ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda berdua. Assalamualaikum. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Ya, seorang bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa. Bayi tersebut ditemukan di atas loteng sebuah rumah kosong oleh seorang warga yang mendapati suara jeritan tangisan gitu ya dari sang bayi, yang kemudian dilakukanlah evakuasi oleh sejumlah masyarakat dibantu oleh petugas setempat. Dan saat ini diketahui bayi tersebut sudah berada di puskesmas setempat guna menjalani proses medis lebih lanjut. Ya pemirsa, kita sudah 2 jam menemani Anda di awal pekan ini, tapi jangan beranjak dulu dari tempat Anda. Masih jangan beranjak di tempat Anda, karena program selanjutnya akan hadir Kabar Utama Pagi bersama rekan kami lainnya, Hijul Akbar. Akhir kata saya Arifan. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.